Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Dengan dosen pengampu, DRA, I Dewa Ketut Surinati, Eskap, Nurse MKes. Sebelumnya, eh, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu pertama Igusti Ayu Sinta Rianti Kirana, Nimade Ayu Regina Cahyanti, Niputu Dita Indasari, Niputu Angel Verika Wulandari, Niketut Wirya Wahyuni, Niputu Indah Dewi Lestari, saya sendiri, dan terakhir Niputu Intan Putri Padmayanti. Masuk ke materi, yaitu pertama pengertian dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan yaitu suatu sistem yang mengeliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh dan mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Lalu selanjutnya organ yang terkait dengan sistem perkemihan ini yaitu pertama ginjal, lalu ureter, kandung kemih, dan terakhir uretra. Baik, izinkan saya melanjutkan mengenai ginjal. Ginjal adalah organ pertama yang terkait pada sistem perkemihan. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Lalu, ginjal dibungkus dengan lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum atau di luar rongga peritoneum. Dan ginjal memiliki 3 fungsi. Pertama, ada menyaring darah. Kedua, mengatur volume cairan dalam tubuh. Dan yang ketiga, mengatur ion di dalam tubuh. Adapun proses atau mekanisme cara kerja ginjal. Pertama, ada proses filtrasi. Pada ginjal terjadi proses filtrasi atau proses penyaringan yang terjadi di kapsul Bowman, tepatnya di glomerulus, di mana di glomerulus akan menyaring darah dan mengeliminasi zat-zat yang tidak dibutuhkan. Pada tahap ini akan dihasilkan urin primer. Selanjutnya ada proses reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu proses penyerapan kembali urin primer akan memasuki tubulus proksimal, lalu berlanjut penyerapan kembali berbagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkungan Henle. Hasil dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Yang kedua yaitu proses augmentasi. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal akan turun dan menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya, urin akan masuk dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kandung kemih. Pada proses inilah dihasilkan urin tersier. Saat kandung kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Selanjutnya, ada organ kedua yaitu ureter. Ureter adalah 2 tabung otot yang berfungsi membawa urin atau kencing dari ginjal ke kandung kemih. Saluran ini merupakan sambungan dari pelvis renalis, kemudian berlanjut ke hilus ginjal, lalu menuju distal dan berakhir di kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing berada di sisi ginjal kanan dan kiri, di mana kedua saluran ini menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm. Sedangkan rata-rata diameternya dimulai dari 0,5 cm dan maksimal 1,7 cm. Baik, selanjutnya ada kandung kemih. Jadi, kandung kemih merupakan salah satu bagian dari saluran kemih yang terletak pada perut bagian bawah, yaitu di area panggul dan belakang tulang pubis atau tulang kelamin. Kandung kemih ini terbuat dari otot yang berbentuk menyerupai kantong atau balon. Utamanya, kandung kemih berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dengan kapasitas normal sebesar 300-500 ml. Apabila terisi oleh urin, kandung kemih akan mengembang dan berkontraksi saat sedang buang air kecil.
Nah, baik selanjutnya ada uretra. Nah, uretra itu merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Nah, ketika urin mencapai uretra, otak akan mengirimkan sinyal ke otot kandung kemih untuk mengencang. Situasi ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan urin dari kandung kemih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, sistem perkemihan merupakan sistem vital yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yakni ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam proses pembentukan dan ereksi urin. Nah, sekian pemaparan materi mengenai sistem perkemihan dari kelompok 4. Maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih.